Bagaimana bisa klub sebesar Real Madrid dengan skuad bertabur bintang justru memilih bermain parkir bus di kandang sendiri? Tidak percaya? Lihat ini. Dalam leg pertama perempat final Liga Champions 2025-26, Los Blancos harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor 1-2. Sebuah hasil yang memunculkan banyak pertanyaan soal pendekatan taktik mereka. Luis Diaz dan Harry Kane menjadi penentu kemenangan Bayern lewat gol-gol krusial. Sementara Kylian Mbappe sempat memberi harapan lewat 1 gol balasan. Namun gol tersebut tak cukup untuk menyelamatkan Madrid dari kekalahan. Net Goal Plus kali ini akan mengulas lebih dalam bagaimana jalannya pertandingan, keputusan taktik yang diambil, serta alasan dibalik performa mengejutkan Real Madrid. Simak ulasannya sampai tuntas. Kunjungan Bayern Munchen ke markas Real Madrid dalam laga perempat final Liga Champions 2025-26 menjadi pengingat pahit bagi tim tuan rumah. Hasil pertandingan tersebut mengesampingkan reputasi keajaiban Eropa yang selama ini melekat pada Real Madrid dengan realitas sepak bola modern menunjukkan dominasinya. Meskipun Real Madrid sempat menaruh harapan tipis berkat gol Kylian Mbappe di menit akhir, hasil pertandingan ini menimbulkan keraguan besar mengenai peluang mereka untuk melaju. Banyak pihak merasa tim ibu kota Spanyol akan terhenti di perempat final, mengulang kegagalan seperti tahun sebelumnya. Stadion Santiago Bernabeu, yang sering menjadi saksi bisu kemenangan bersejarah Real Madrid, kali ini melihat dominasi permainan dipegang oleh tim tamu. Bahkan Bayern Munchen sendiri di masa lalu sering menjadi korban malam-malam ajaib di stadion tersebut, menghadapi hantu yang terus muncul kembali. Namun Real Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa terlalu bergantung pada kemampuan individu dan kurang pada permainan tim yang terstruktur. Bayern Munchen berhasil menegaskan kembali reputasinya sebagai Bestia Negra atau momok bagi Real Madrid, mengamankan posisi di semifinal dan meninggalkan Real Madrid tanpa target berarti di musim semi ini. Gol Harry Kane yang dicetak di awal babak kedua setelah turun minum semakin memperlihatkan kelemahan Real Madrid yang sudah terlihat sejak babak pertama. Tim tersebut hanya mampu bertahan hingga menit ke-41 sebelum Luis Diaz berhasil membobol gawang mereka dan membawa Bayern unggul. Pertandingan ini menandai pertemuan ke-29 antara kedua raksasa Eropa di kompetisi kontinental, menjadikannya duel paling sering dalam sejarah Liga Champions. Dalam periode kejayaan baru-baru ini, Real Madrid memang berhasil membalikkan sejarah dengan memenangkan 4 eliminasi terakhir dan tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka di Eropa. Meski memiliki semangat juang, hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi perbedaan kualitas yang signifikan. Bayern Munchen tampil sebagai tim yang hampir tak terkalahkan musim ini, hanya menelan 2 kekalahan di Bundesliga dan Liga Champions melawan Augsburg serta Arsenal. Tim besutan Vincent Kompany yang diasah dengan filosofi Pep Guardiola menunjukkan permainan yang lebih matang dan terorganisir. Di sisi lain, Real Madrid terlihat kesulitan di Liga domestik dan di Eropa. Mereka menunjukkan performa yang tidak konsisten. Meskipun berhasil melewati Manchester City dalam salah satu pertandingan terbaik musim ini, mereka gagal mengulang performa serupa saat menghadapi Bayern Munchen yang jauh lebih solid. Kembalinya Manuel Neuer yang baru pulih dari cedera menjadi faktor penting bagi Bayern Munchen. Di usianya yang menginjak 40 tahun, Neuer menunjukkan bahwa ia masih menjadi kiper kelas dunia, mampu menahan gempuran serangan Real Madrid, termasuk dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Neuer memiliki kenangan pahit dari eliminasi tahun lalu, di mana kesalahannya membuka jalan bagi Joselu untuk mencetak gol dan meloloskan Real Madrid. Namun kali ini ia tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan penting, baik dengan kaki maupun tangan, meskipun sesekali membuat kesalahan dalam distribusi bola. Ia bahkan nyaris mengagalkan gol Mbappe di menit ke-71, namun bola sudah memantul melewati garis gawang. Secara keseluruhan, Neuer menunjukkan kelasnya dan menjadi bagian integral dari tim Bayern yang solid dan siap melaju ke final. Masalah paling mencolok dari Real Madrid dalam laga ini terlihat sejak fase build-up. Mereka kesulitan membangun serangan secara bersih dari lini belakang. Sirkulasi bola sering terhenti di kaki bek tengah tanpa progresi yang jelas ke lini tengah, membuat aliran permainan menjadi mudah ditebak. Dalam beberapa momen, Arda Güler dan Federico Valverde bahkan harus turun terlalu dalam hanya untuk membantu distribusi awal, yang justru mengurangi daya dorong Madrid di sepertiga akhir lapangan. Situasi ini semakin diperparah oleh pressing agresif Bayern Munchen yang terorganisir dengan sangat baik. Tim asuhan Vincent Kompany tidak hanya menekan tinggi, tetapi juga menutup jalur umpan vertikal yang biasanya menjadi kekuatan Madrid. Harry Kane dan lini depan Bayern secara disiplin memotong koneksi antara bek dan gelandang, sementara lini tengah mereka menjaga jarak antar lini tetap rapat.
Akibatnya, Madrid dipaksa memainkan bola panjang yang tidak efektif dan jauh dari kontrol permainan mereka. Tekanan tersebut membuat Madrid praktis kehilangan identitas permainannya. Mereka tidak mampu keluar dari tekanan dengan kombinasi pendek maupun progresi cepat. Bahkan dalam beberapa fase, lini belakang terlihat panik dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur build-up mereka tidak cukup fleksibel untuk menghadapi pressing intens dengan organisasi sebaik Bayern. Di sisi lain, dominasi Bayern bukan hanya soal pressing, tetapi juga karena kualitas struktur permainan dan pergerakan tanpa bola yang sangat hidup. Setiap pemain memiliki peran yang jelas dalam menciptakan ruang, baik dengan menarik lawan keluar dari posisinya maupun membuka jalur umpan alternatif. Rotasi posisi antara lini tengah dan lini depan berjalan mulus, membuat Madrid terus berada dalam posisi reaktif sepanjang pertandingan. Inilah yang membedakan kedua tim secara mencolok di laga ini. Bayern bermain sebagai satu kesatuan sistem yang matang, sementara Madrid terlalu bergantung pada momen individu tanpa fondasi struktur yang kuat. Ketika kolektivitas bertemu dengan ketergantungan pada improvisasi, hasil akhirnya terlihat jelas di atas lapangan. Jika pola permainan seperti ini kembali terulang, maka leg kedua di markas Bayern München akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat bagi Real Madrid. Bermain di Allianz Arena bukan hanya soal atmosfer tetapi juga tentang bagaimana Bayern hampir selalu tampil lebih agresif dan dominan di kandang sendiri. Dalam beberapa musim terakhir, mereka dikenal mampu meningkatkan intensitas pressing dan tempo permainan secara signifikan saat bermain di depan publiknya. Jika Madrid masih menunjukkan build-up yang lambat dan mudah ditekan, Bayern sangat mungkin akan mengeksploitasi hal tersebut dengan pendekatan yang sama, bahkan lebih ekstrem. Tekanan tinggi yang sudah efektif di Bernabeu berpotensi menjadi lebih ganas di Allianz Arena, di mana Bayern biasanya memaksa lawan bertahan lebih dalam dan kehilangan bola di area berbahaya. Dengan struktur permainan yang rapi dan pergerakan tanpa bola yang terus hidup, Bayern punya semua alat untuk mencekik Madrid sejak fase awal permainan. Dalam kondisi seperti itu, skenario di mana Bayern menggulung Madrid bukanlah sesuatu yang berlebihan. Secara performa dan pendekatan taktik, mereka terlihat lebih siap untuk mengontrol dua leg pertandingan. Tanpa perubahan signifikan, terutama dalam cara keluar dari tekanan dan membangun serangan, Madrid berisiko bukan hanya tersingkir, tetapi kalah dengan cara yang jauh lebih meyakinkan di leg kedua. Tekanan kini sepenuhnya berada di pundak Real Madrid, bukan sekadar mengejar defisit gol, tapi soal bagaimana mereka merespons dengan pendekatan yang lebih jelas dan terstruktur. Mengandalkan momen individu saja tidak akan cukup di level ini, apalagi melawan tim yang datang dengan sistem matang. Jika tidak ada perubahan signifikan, leg kedua bisa berubah menjadi mimpi buruk yang mempertegas bahwa masalah mereka bukan sekadar hasil, melainkan cara bermain itu sendiri. Di sisi lain, Bayern Munich justru berada dalam posisi yang semakin nyaman. Struktur permainan yang solid, pergerakan tanpa bola yang hidup, serta intensitas pressing yang konsisten membuat mereka terlihat selangkah lebih maju. Dengan momentum di tangan dan laga berikutnya digelar di Allianz Arena, Bayern punya semua alasan untuk tampil lebih ganas dan mengunci tiket ke fase berikutnya jika Madrid tidak segera menemukan solusi.